Hari ini minggu yang khusus, spesial, karena juga akan ada sakramen baptisan kudus. Nanti ada 2 anak yang akan dibaptiskan, 1 putra dan 1 putri. Nah, ini mungkin mengingatkan ketika kita dibaptis dulu, kalau kita dibaptis ketika sudah dewasa. Dan mengingatkan mungkin anak-anak kita atau cucu-cucu kita di masa lalu juga sudah dibaptiskan. Dan sekaligus juga untuk mengingat baptisan itu ada kelanjutannya. Karena itu firman Tuhan hari ini juga diberikan tema khusus, yaitu baptisan kudus. Ayat firman Tuhan dari Matius 28 ayat 18 sampai ayat 20 saya akan bacakan bagi kita semua. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Melalui pembacaan firman Tuhan ini kita akan mempelajari beberapa hal. Yang pertama yaitu baptisan adalah tanda dan meterai anugerah Allah. Jadi baptisan kudus bukan sekadar satu liturgi atau satu ritual yang dibuat oleh gereja secara tradisi turun-temurun. Walaupun memang itu tradisi, tapi mengapa dilakukan terus-menerus oleh gereja di sepanjang zaman? Karena ini adalah perintah langsung Tuhan Yesus. Tadi dikatakan, baptislah mereka. Jadi dimuridkan, dibaptiskan, dan terus diajarkan. Itu yang kita baca tadi. Dan itu pembaptisan salah satu sakramen yang dilaksanakan oleh gereja kita secara terus-menerus. Tentu salah satu sakramen lainnya adalah perjamuan kudus. Tadi sudah kita baca di ayat ke-19 ada kata, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Nah, baptisan ini tentu ada korelasinya dengan sejak perjanjian lama, yaitu tanda perjanjian dari Allah kepada umatnya. Bukan karena ini selevel, tapi perjanjian ini, covenant ini datangnya dari Allah, diinisiasi oleh Allah kepada umat yang sebenarnya tidak layak. Tetapi Tuhan yang memilih perjanjian itu, Tuhan yang mengikat perjanjian itu. Ya, di Kejadian 17 melalui sunat, tanda orang diikat perjanjian dengan Allah adalah melalui sunat. Dan sunat menjadi tanda bahwa umat Israel adalah milik Allah dan hidup dalam perjanjian dengan Tuhan. Nah, di dalam perjanjian baru, tanda itu digantikan oleh baptisan. Rasul Paulus mencatat di dalam Kolose 2 ayat 11 dan 12, dalam Dia kamu telah disunat, bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus. Karena kamu telah dikuburkan bersama Dia dalam baptisan. Maka sunat di perjanjian lama sebagai tanda ikatan perjanjian digantikan dengan baptisan di dalam perjanjian baru sebagai tanda perjanjian. Jadi baptisan adalah tanda bahwa kita telah dipisahkan dari dunia, dikhususkan atau dikuduskan bagi Allah dan menerima janji keselamatan di dalam Kristus. Yang kedua, baptisan bukan penyelamatan otomatis, tetapi penegasan anugerah. Maksudnya bukan setelah dibaptis ya udah otomatis selamat, nggak usah ngapa-ngapain lagi, bukan begitu. Ya, jadi bukan otomatis seperti mesin, tetapi baptisan adalah penegasan anugerah. Nah, ini penting. Air baptisan tidak memiliki kuasa magis. Maka ketika dibaptis airnya ini nggak usah ditanya, ini air dari pegunungan atau ternyata sumur bor. Ya, nggak masalah itu. Nggak masalah. Mau air isi ulang juga nggak apa-apa. Ya, yang penting bersih. Jangan juga air Sungai Ciliwung ya, malah jadi penyakit nanti. Tidak ada air yang bisa menyelamatkan manusia dari dosa. Keselamatan datang hanya oleh iman, sola fide, di dalam dan melalui Yesus Kristus. Nah, baptisan adalah meterai lahiriah
dari karya batiniah yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Menjadi pengingat bahwa kita disucikan bukan karena perbuatan, apalagi karena air, ya, itu hanya simbol, melainkan keselamatan karena kasih karunia Allah. Bagaikan cincin pernikahan yang menandai hubungan cinta dan komitmen. Demikian pula baptisan menandai status rohani kita sebagai umat perjanjian Allah. Jadi itu tanda ikatan. Bukan berarti kalau udah tanda ikatan lalu tanpa masalah, lalu otomatis semua, tidak demikian. Itu tadi yang disampaikan, ya. Jadi ikatan ini mengikat kedua belah pihak. Nah, ada satu cerita, ya, seorang anak yang terlahir dalam Down syndrome lalu dibuang oleh mamanya karena malu punya anak Down syndrome, lalu karena kesulitan ekonomi. Lalu anak Down syndrome ini diadopsi oleh seorang pria yang kaya raya dan tidak punya anak. Nah, ketika legal formalnya sudah dilakukan, sudah ada akta tertulis, maka perjanjian ini mengikat. Anaknya ngerti nggak? Nggak ngerti. Ya. Anak ini dalam tanda kutip layak nggak jadi anak orang kaya? Pasti kalau secara logis kita bilang nggak layak, ya, nggak malu itu orang kaya lagi, nggak malu punya anak Down syndrome, anak adopsi. Tetapi dia memilih, dia mengangkat anak Down syndrome ini menjadi anak adopsi dia yang sah secara hukum, perundang-undangan. Dan anak ini dipilih menjadi ahli waris, bukan karena anak ini terlalu unyu-unyu, gemesin, semua orang dewasa menginginkan dia, enggak. Tapi ini semata-mata karena pria ini yang mau, ya, yang mau mengambil anak ini, mengadopsi menjadi anaknya. Walaupun anak ini benar-benar nggak ngerti. Dan namanya Down syndrome, mungkin sampai dia 30 tahun pun dia tidak pernah benar-benar mengerti bahwa dia ahli waris dari sultan di daerah itu, ya. Tapi nggak masalah, dia ngerti, nggak ngerti, atau ngerti separuh, 20%, 70%, doesn't matter. Nggak masalah, ikatan itu tetap mengikat. Karena inisiatif dari si orang kaya ini. Seperti itu kira-kira gambaran bagaimana Tuhan mengikat perjanjian dengan umatnya. Tidak level sebenarnya, tidak seimbang. Tetapi Tuhan memilih untuk orang-orang tertentu dijadikan umat pilihannya dan menjadi ahli waris kerajaan sorga. Walaupun di dalam pengertian yang tidak sempurna. Ya. Nah, berikutnya baptisan bayi sebagai keselarasan dengan perjanjian Allah. Sebagian orang tentu bertanya, kok ada sih gereja membaptis bayi? Ya. Tadi sebenarnya ilustrasi tadi sudah sedikit banyak menjawab. Ya. Emangnya mereka udah ngerti? Emangnya mereka udah beriman? Emang mereka ngerti konsep penebusan, konsep perjanjian? Mana ngerti apa-apa anak-anak? Ya. Walaupun setelah dewasa kita juga tidak pernah benar-benar mengerti seluruh kedalaman misteri tentang Tuhan. Ada banyak yang kita tahu, sebatas yang diwahyukan melalui kitab suci. Yang tidak ada di kitab suci, kita terima dengan iman. Karena itu, iman itu melampaui logika. Tapi tidak semua perihal tentang iman bisa dijelaskan, memuaskan dengan logika manusia. Mari kita lihat dasar teologis baptisan bayi. Yang pertama itu perjanjian Allah selalu bersifat komunal dan turun-temurun. Jadi bukan hanya personal, tetapi juga komunal. Di perjanjian lama Tuhan berfirman kepada Abraham bahwa keturunan-keturunannya juga terikat, terhisap kepada perjanjian dengan Tuhan. Di Kejadian 17 ayat 7 dikatakan, aku akan mengadakan perjanjian antara engkau serta keturunanmu, turun-temurun, menjadi perjanjian yang kekal. Kemudian di ayat 12 di pasal yang sama dikatakan, tanda sunat diberikan bukan hanya kepada yang sudah dewasa dan beriman, tetapi juga kepada anak laki-laki berumur 8 hari.
benar-benar umur 8 hari ini nggak tahu mana tangan kanan, nggak tahu mana tangan kiri, nggak tahu mau warna merah, warna kuning, nggak ngerti. Ya, papa mama aja mungkin dia konsepnya belum ngerti. Ya paling dia bilang ini orang yang deket saya, sayang saya, karena tiap hari saya digendong. Ya, tapi konsep dia belum ngerti apa-apa. Cuma itu yang dikatakan Tuhan sebagai pengikat perjanjian. Tentu Abraham setelah dia dewasa. Tetapi kemudian generasi-generasi berikutnya Tuhan perintahkan umur 8 hari untuk disunat laki-laki. Ya, itu tandanya Tuhan yang suruh. Artinya apa? Allah memperhitungkan anak-anak sebagai bagian dari umat perjanjian, walaupun mereka belum paham. Ya. Kemudian di dalam perjanjian baru prinsip ini tidak dihapus, tetapi dilanjutkan dalam bentuk baptisan. Petrus berkata, sebab bagi kamulah janji itu dan bagi anak-anakmu dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang dipanggil, yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Jadi baptisan bayi bukan penyelewengan. Ya, mungkin kita berpikir, waktu Kisah Rasul itu yang dibaptis dewasa semua. Ya karena mereka belum percaya, mereka jadi angkatan pertama yang percaya. Nggak mungkin mereka bayi lagi, nggak bisa. Ya, jadi kalau kita ada orang yang sudah dewasa baru percaya, ya baptisan dewasa. Tetapi kalau orang tua sudah percaya lalu punya anak, mengapa tidak memberikan anak kepada Tuhan untuk diikat dalam perjanjian dengan Tuhan. Ya, jadi itu kelanjutan pola Tuhan yang meneguhkan anugerahnya kepada seluruh keluarga perjanjian. Kedua, baptisan bayi mengingatkan tanggung jawab orang tua dan gereja. Ya, anak yang dibaptis memang belum bisa beriman karena belum ngerti. Ya, tetapi baptisan itu mengingatkan orang tua dan jemaat Tuhan untuk bersama-sama menumbuhkan anak itu di dalam iman. Nah, baptisan menegaskan anak ini bukan milik dunia, tetapi milik Kristus. Dan ini ada tanggung jawabnya. Baik tanggung jawab keluarga maupun tanggung jawab gereja. Untuk apa? Untuk mengambil tanggung jawab, mendidik dan membesarkan anak itu di dalam Tuhan. Jadi bukan biarin aja dulu anaknya. Ya nanti kalau dia percaya Tuhan syukur, kalau nggak percaya apa boleh buat. Karena dia punya hak asasi manusia untuk memilih. Dia percaya atau tidak percaya. Bukan begitu konsep kekristenan. Konsep kekristenan adalah ajarkan anak-anakmu, bawa mereka. Ya, perkenalkan mereka kepada Tuhan sejak kecil. Ajarkan berulang-ulang. Perkara nanti tahu-tahu di masa yang akan datang, mereka akhirnya katakanlah meninggalkan Tuhan, itu bukan kesalahan orang tua. Karena orang tua sudah melakukan bagiannya. Tetapi kalau orang tua membiarkan, ya udah, anak-anak belum ngerti apa-apa. Biar nanti dia belajar sendiri, cari tahu sendiri, memutuskan sendiri. Kalau begitu, kalau nanti dia meninggalkan iman, maka ada kontribusi kesalahan orang tua. Karena tidak memberikan pengenalan akan Tuhan kepada anaknya. Termasuk kesalahan gereja. Kalau gereja tidak mendorong untuk anak-anak dibawa kepada Tuhan. Tentu melalui baptisan dan kemudian nanti melalui sekolah minggu. Karena itu baptisan bayi bukanlah akhir yang menyelamatkan. Tetapi awal perjalanan rohani yang harus disertai dengan pengajaran, dengan teladan iman, dengan kasih. Ya. Bayi yang akan dibaptis hari ini, kedua anak ini suatu hari juga nanti harus meneguhkan imannya sendiri setelah dibimbing, ya. Akhirnya mereka secara pribadi juga harus mengaku iman sendiri melalui pengakuan percaya di hadapan Tuhan dan jemaat Tuhan. Nah, baptisan percik dan perselisihan tentang cara. Nah, ini ya, ada banyak sudut pandang teologi yang sampai sekarang tidak seragam, ya, warna-warni. Nah, yang perlu kita perhatikan bahwa baptisan bukan soal banyaknya air, tetapi makna rohaninya. Kata baptiso untuk kata baptis memang juga bermakna membenamkan, menenggelamkan, membasuh,
Namun penggunaannya dalam Alkitab tidak selalu berarti menyelamkan, ya. Enggak selalu. Misalnya Markus 7 ayat 4. Ya, ini ada kalimat begini, Markus 7 ayat 4. Dan kalau pulang dari pasar, mereka juga tidak makan kalau tidak dahulu membasuh dirinya. Banyak warisan lain lagi yang mereka pegang, umpamanya hal mencuci cawan, kendi, dan perkakas-perkakas perunggu serta tempat pembaringan. Kata membasuh dan kata mencuci cawan itu juga pakai kata baptiso. Maka mencuci, membasuh, mandi juga pakai kata baptiso. Nah, tentu mandi tidak selalu selam. Mencuci perkakas juga tidak selalu ditenggelamkan. Ya, ada yang dituang, ya seperti kita sekarang mencuci di wastafel. Ya, biasanya kita nggak tenggelamkan kan, tapi dituang dengan air yang mengalir. Itu di Alkitab pakai kata baptiso. Nah, berikutnya dalam Alkitab baptisan menggambarkan penyucian dan pencurahan Roh Kudus, bukan fisik atau metode tertentu. Markus 1 ayat 8 mengatakan, aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Yesaya 44 ayat 3 mengatakan, aku akan mencurahkan air ke atas tanah yang haus. Nah, selanjutnya pencurahan dan percikan air justru lebih sesuai dengan simbol pencurahan Roh Kudus. Karena itu di dalam tradisi gereja kita baptisan percik dipandang sah, dan gereja-gereja berhaluan reform lainnya juga sepandangan. Karena yang terpenting sebenarnya bukan metodenya, tetapi makna teologisnya, yaitu tanda meterai anugerah Tuhan dan penyucian yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Ya. Selanjutnya, metode baptisan, diselam atau dipercik atau dituang. Nah, kadang orang sampai ribut, ya, malah jadi nggak temenan lagi karena beda pendapat. Ya, dari Markus 1 ayat 9 dan 10 ada kalimat bahwa Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, kemudian Yesus keluar dari air. Nah, sebenarnya tidak ada disebut metode di situ, hanya karena keluar dari air lalu tafsiran berbeda-beda. Berarti dia ditenggelamkan di dalam Sungai Yordan, ya. Tentu ditenggelamkan sebentar lalu ditarik lagi gitu ya, bukan ditenggelamkan terus. Kemudian ada yang menganggap itu hanya masuk ke air, tetapi mungkin hanya semata kaki atau selutut, kemudian dituangkan air atau dipercikan air. Ya. Nah, kalau kita lihat bahasa aslinya tentu ini tergantung pandangan teologis. Ya. Tetapi kita punya pandangan kenapa gereja kita memilih dengan metode percik. Ya. Karena apa? Karena dikatakan keluar dari air pakai kata apo. Pakai kata apo, bukan pakai kata ek. Ek itu keluar dari dalam. Tapi kalau apo itu cuma pergi atau keluar dari away from, ya, keluar dari sungai, ya, bukan dari kedalaman. Katakanlah logikanya ini dari pinggiran, bukan dari tengah-tengah sungai. Maka kemungkinan besar itu bukan tenggelam, bukan ditenggelamkan, ya, tetapi masuk ke sungai lalu dituangkan atau dipercikan air kepada Yesus. Karena baptizo ini maknanya tidak satu, kecuali kata rantizo. Kata rantizo itu maknanya hanya percik. Lalu ada satu kata yang maknanya hanya selam, dupto, tapi nggak pakai kata itu. Pakainya kata baptizo, ya ini. Nah, selanjutnya di dalam buku yang sudah sangat tua, ini buku abad kedua kalau saya tidak salah ingat, kitab Didache, The Teaching of the 12 Apostles, ya, memerintahkan baptisan, ya, baptisan dengan kata-kata ini. Baptislah dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus di air mengalir, air hidup, maksudnya di sungai, ya. Kalau tidak ada punya air hidup, baptislah di dalam air yang lain, ya mungkin maksudnya kolam, danau, ya, yang nggak mengalir. Kemudian kalau nggak bisa dalam air dingin, dalam air panas, bukan direbus ya, bukan. Karena ada daerah tertentu yang punya mata air panas lalu mengalir sungainya panas, bukan juga mendidih, maksudnya anget-anget agak panas gitu. Enggak apa-apa juga, baptis di situ. Nah, kemudian
Jika nggak punya air apapun, tuang aja pakai air yang ada. Ya 3 kali dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi sebenarnya nggak sekaku itu. Sangat fleksibel. Tergantung ketersediaan air. Ya, jadi mau pakai air pegunungan, air sumur bor, air isi ulang, nggak masalah. Ya, nggak masalah. Nah, ini argumentasi bahwa baptisan dengan cara percik atau tuang lebih mungkin terjadi. Karena dikatakan ketika Yesus dibaptis maka Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Ya. Jadi lalu Yoel 2:28 tentang pencurahan Roh Kudus dikatakan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka adegan ini sangat mirip sebagaimana Roh Kudus dicurahkan itu dari atas ke bawah, ya. Begitu juga air baptisan itu dicurahkan lalu turun ke bawah, ya. Lalu turun ke bawah. Jadi adegannya itu similar, mirip, ya. Kemudian aku membaptis dengan air, itu dikatakan, bukan aku membaptis kamu ke dalam air, enggak. Dengan air. Maka logika kita membaptis dengan air, ya sangat mungkin itu dituang atau dipercik. Dan di Kisah Para Rasul 2 ayat 41, ketika Petrus berkhotbah 3.000 orang bertobat dan memberi diri dibaptis. Dan itu bukan event yang mendaftar dulu, lalu panitia tahu ada 3.000 orang yang mau dibaptis, tolong sediakan air yang cukup di danau Galilea atau di mana, enggak. Ini langsung di situ, di bukit di Yerusalem. Ya, nggak ada laut di situ, nggak ada danau yang besar di situ, maka most likely tidak mungkin diselam. Ya, dengan air yang ada, mungkin ada bekal yang bawa air mungkin di kendi kecil-kecil, ya dalam tanda kutip seadanya. Ya seandainya tentu nggak cukup banyak untuk 3.000 orang, maka kemungkinan besar dituang sedikit atau dipercik. Nah, kemudian di 1 Korintus 10 ayat 2 juga dikatakan orang Israel di perjanjian lama sudah dibaptis. Melalui apa? Ketika mereka berjalan melalui awan dan di dalam laut. Ya, di situ Rasul Paulus menyatakan bahwa orang Israel sudah dibaptis ketika mereka menyeberangi laut. Tentu itu enggak diselam, ya. Kalau itu diselam, laut sebesar itu udah kelar semua, mereka nggak akan selamat. Ya, tentu paling kena cepret-cepret air dari angin yang membuat air itu di 2 bagian seperti dinding. Ya, kita bisa membayangkan itu kena cepretan-cepretan saja. Tidak mungkin langsung tenggelam. Yaitu Firaun yang tenggelam, ya, dan pasukannya, dan mereka dibinasakan. Nah, selanjutnya gambar-gambar kuno, ya, itu banyak menunjukkan lukisan atau pahatan itu menunjukkan gambarnya bukan Yesus ditenggelamkan oleh Yohanes Pembaptis, ya, ikon-ikonnya. Cuma Yesus berdiri di atas aliran air, lalu Yohanes Pembaptis menjatuhkan, menuangkan atau memercikkan air. Juga termasuk lukisan-lukisan abad pertengahan. Ini lukisan Piero della Francesca, ya, Battesimo di Cristo atau baptisan Yesus Kristus. Juga Leonardo da Vinci bersama dengan Andrea del Verrocchio, ini abad 15, ya, melukiskan bagaimana Yesus dibaptis. Dari gambarnya kita sudah bisa mengerti itu metodenya seperti apa. Ya. Selanjutnya, ini yang paling penting, ya. Ini yang tadi penting semua, tetapi pada akhirnya bagaimana kita menghadapi perbedaan dengan kasih dan pengertian. Ya. Ketika kita berjumpa dengan saudara seiman, katakanlah dengan yang beda aliran atau beda pemahaman tentang baptisan. Karena ada gereja tertentu yang hanya mengakui baptisan selam, yang tidak selam tidak alkitabiah, ya. Yang tidak selam tidak alkitabiah, itu dikatakan. Maka kalau mau
menjadi bagian dari gereja tersebut harus dibaptis ulang, ya. Harus dibaptis ulang. Nah, maka bagaimana kita ketika bertemu dengan saudara-saudara kita yang punya pemahaman berbeda soal baptisan? Kita tidak perlu ofensif, ya. Tidak perlu ofensif dan merasa benar sendiri lalu menyerang, lalu akhirnya suasana jadi tidak kondusif, ya. Bukan begitu panggilan kita sebagai orang beriman. Ingat bahwa baptisan itu tanda kasih karunia. Jangan sampai kita membicarakannya, mendiskusikannya tanpa kasih karunia. Ya, padahal baptisan itu tanda kasih karunia. Jangan sampai berantem, apalagi terpecah, cuman gara-gara cara baptisan. Ya, maka itu menjadi sesuatu yang ironis membicarakan suatu tanda kasih karunia dengan cara yang tanpa kasih karunia. Nah, namun kita boleh menjelaskan, ya, kenapa kamu pilih atau gerejamu, kenapa pilih metode percik atau tuang, ya? Kita bisa jelaskan seperti yang tadi bahwa itu tidak menyalahi Alkitab. Alkitab tidak menetapkan dengan satu cara, ya. Ingat tadi baptiso maknanya tidak tunggal. Yang terpenting ada air, ya, lalu dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Allah Tritunggal dan tentu di dalam iman kepada Kristus. Karena kalau nggak ada iman, nggak ada gunanya, ya, nggak ada gunanya. Kalau baptisan yang dewasa, ya, kalau anak tentu dengan orang tua, ya. Karena ya ada praktek untuk metode-metode tertentu supaya dibilang banyak orang yang bertobat menerima Yesus, maka ada orang-orang yang pernah saya dengar, saya diceritakan bahwa membaptis orang lalu orang itu dikasih duit, ya. Yang penting mau dibaptis dan difoto, ya. Nah itu kan dibaptis bukan karena iman orang itu, orang dewasa, tetapi dibaptis karena uang, ya. Itu juga mungkin secara foto, secara bukti itu sah, tetapi di mata Tuhan ya itu nggak ada gunanya, nggak ada nilainya kecuali orang yang sudah dewasa itu benar-benar mengerti dan mau bertobat, percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Nah, di dalam Roma 14 ayat 1-4 itu mengingatkan agar setiap orang yang perbedaan-perbedaan kecil itu enggak usah jadi masalah yang dibesar-besarkan. Karena sepanjang orang itu melakukan untuk kemuliaan Tuhan, ya udah, ya, itu hal yang bukan esensi metode. Baptisan itu esensi, tetapi metodenya itu tidak esensi. Jadi karena itu gereja kita juga mengakui orang yang dibaptis dengan metode selain percik. Katakanlah misalnya ada yang atestasi masuk dari gereja lain. Wah, akan ditanya, sudah baptis belum? Ya, sudah, ya sudah. Nggak bilang, caranya pakai cara apa? Di Sungai Ciliwung atau di Sungai Yordan? Nggak ditanya. Ya. Enggak ada juga kayaknya yang di Ciliwung, ya. Ya, enggak akan ditanya gitu. Kalau sudah baptis ya sudah. Kita tidak mempermasalahkan metode sebagai bentuk kita menghargai keragaman, ya. Keragaman cara gereja mempraktikkan apa yang menjadi perintah Yesus untuk membaptiskan orang, ya. Nah, bagaimana aplikasi kita sebagai umat yang mayoritas di sini tentu sudah dibaptis, ya. Jadi baptisan tidak berhenti pada upacara. Ya. Baptisan harus menuntun kita pada identitas dan tanggung jawab untuk hidup kudus, ya. Nah, yang pertama kita harus tahu bahwa kita telah mati bagi dosa, lalu kita harus hidup bagi Kristus. Itulah yang dimaknai melalui baptisan. Roma 6 ayat 4 berkata kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian. Supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati, demikian juga kita hidup dalam hidup yang baru. Ya. Artinya baptisan adalah sebuah deklarasi bahwa orang yang dibaptis bukan lagi milik dosa, tetapi milik Kristus. Karena itu kita dipanggil untuk hidup seturut dengan identitas tersebut, hidup yang bersih, hidup jujur, penuh kasih, dan beriman.
Kemudian yang kedua, orang tua dan jemaat bertugas menuntun anak-anak di dalam iman. Ya, seperti hari ini, nanti ketika kedua anak ini dibaptiskan, maka orang tua bersama dengan umat Tuhan punya tanggung jawab. Ya, bukan hanya memenuhi kebutuhan anak akan akademis. Ya, biasanya ini yang paling dipentingkan zaman sekarang. Ya tentu itu penting memang ya. Tetapi ingat bahwa nilai-nilai iman itu harus diajarkan secara berkesinambungan. Mulai dari mereka kecil sampai nanti besar. Ya, jadi baptisan bukan sekadar simbol di dalam keluarga, di dalam gereja, tetapi juga momen perjanjian antara Allah, orang tua, dan jemaat Tuhan. Karena itu baptisan di hadapan jemaat Tuhan. Yang terakhir, baptisan memanggil kita untuk saling menerima dalam kasih. Ya. Apapun metodenya, sepanjang dia dibaptis dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, maka semua orang percaya dengan berbagai cara baptisannya terhisap menjadi tubuh Kristus yang satu dan menjadi bagian dari gereja Tuhan di sepanjang abad dan di segala tempat. Maka bukannya kita dipanggil untuk berdebat dalam metode baptisan, tetapi kita justru lebih penting untuk bersatu di dalam kasih dan pelayanan kepada Tuhan. Demikian firman Tuhan hari ini mengenai baptisan kudus, kiranya boleh mengingatkan kita kembali, dan yang paling penting mengingat bahwa kita ini milik Allah, ditebus oleh darah Kristus dan dimeteraikan oleh Roh Kudus. Maka marilah kita hidup sesuai panggilan baptisan kita, yaitu meninggalkan dosa, hidup dalam kasih dan ketaatan, serta menjadi saksi Kristus yang setia di dunia ini. Kiranya setiap kali kita melihat air baptisan dipercikan, kita diingatkan bahwa kasih Allah telah dicurahkan, anugerah Tuhan telah menyucikan, dan kita dipanggil untuk hidup selamanya bagi kemuliaan Tuhan. Amin. Kita berdoa.